Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 9 Desember tahun 1945 telah terjadi satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Bojong Kokosan. Di mana peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Nah, hari ini di Siniar Museum Palagan Bojong Kokosan kita akan membahas tentang penetapan Hari Juang Siliwangi. Di studio telah hadir narasumber. Yang pertama Kang Irwan, salah seorang penulis sejarah Sukabumi. Begitu banyak buku-buku yang sudah dikeluarkan Kang Irwan, termasuk terakhir kita bikin kajian ya kan? Betul. Tentang tentang peristiwa Bojong Kokosan. Betul. Yang dikasih judul Perang Panjang. Di sebelah kiri Kang Irman ada Kang Gepo. Siap. Seorang penggiat cagar budaya dan lingkungan hidup dari komunitas Kaki Daun. Dan paling ujung tidak lain dan tidak bukan Bapak kita semua, yaitu Bapak Jajang Haris Irawan, Kepala Museum sekaligus Kepala Seksi Museum dan Cagar Budaya. Selamat sore. Nah, saya ke Kang Irman dulu. Kang Irman, kita membahas hari ini tentang penetapan Hari Juang Siliwangi. Hari Juang Siliwangi ini muncul dari satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, yaitu yang disebut dengan peristiwa Bojong Kokosan. Banyak sebenarnya sebutan-sebutan lainnya, seperti dalam buku konvoy ada Perang Konvoy disebutnya, terus ada di buku Kang Irman disebutnya Perang Panjang ya. Betul. Berapa kilometer Kang Irman? Hampir 81 kilometer. Nah, apa sih yang membuat bahwa peristiwa ini harus diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi? Menurut Kang Irman seperti apa? Pertama memang momentumnya yang luar biasa, Pak Wen. Jadi kalau kita lihat ketika misalkan datangnya pasukan sekutu, itu kan masalah utama mereka tidak melibatkan TKR ketika membawa perbekalan maupun ketika mereka menjemput para tahanan seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka melewati Sukabumi, ini kan mereka pikir melewati sebuah area yang tidak banyak orang tidak banyak rintangan, tidak banyak rintangan. Tapi ternyata rintangannya sangat besar. Sangat besar sekali. Jadi di sisi lain perang ini luar biasa karena sebetulnya tidak hanya bisa disebut Bojong Kokosan, Pak Wewen. Jadi kalau kita lihat misalkan dari cerita yang sudah dikisahkan banyak pihak, terutama dari para pelaku, itu ternyata dari mulai wilayah Maseng atau Bogor sampai Padalarang atau Bandung Selatan seperti itu. Nah, ini kan yang jadi masalah adalah ketika kita ingin menjadikan hari tersebut sebagai hari nasional ya, yang setara dengan misalkan Hari Pahlawan ataupun misalkan Hari TNI dan sebagainya, tapi di sisi lain memang ada sedikit di skala lokal kan menjadi Hari Juang Siliwangi. Dulu pernah diajukan menjadi Hari Perlawanan Nasional. Itu zamannya Bu Megawati, betul. Ya, di sisi lain itu upaya Pak Edi Sukardi juga dengan timnya waktu itu. Tapi memang ada perbedaan pendapat antara tim dari TNI ya, kemudian dengan tim dari Pak Edi waktu itu. Jadi mereka mungkin belum melihat beberapa fakta seperti adanya reaksi beberapa negara terhadap peristiwa tersebut, kemudian adanya reses parlemen Inggris, dan kemudian juga bisa dilihat skalanya yang memang cukup panjang ya. Betul. Jadi di situ melibatkan sebuah pasukan yang tidak sedikit. Ya. Ada berapa pasukan saat itu, Kang Irman?
untuk ininya aja dari kita kan melibatkan semua unsur. Waktu itu kan tahun 1945 belum ada belum dibentuk divisi Siliwangi ya. Belum. Tapi semua masih komandemen saat itu. betul. Ya. Tapi semua laskar-laskar itu sudah turut berjuang di situ. Betul. Kemudian dari pihak Inggris sendiri kan memang cukup ini ya. Jadi itu satu pasukan yang diketakuti di dunia sebetulnya. Sementara datang ke Sukabumi mereka yang takut terhadap pasukan kita. Terhadap pasukan kita sebenarnya. Nah, kira-kira karena ada Gurkha juga ya. Ya, ada Gurkha yang bantu dari Bandung, tapi yang dari Jakarta itu kalau tidak salah Rifles dan Patiala ya. Jadi ada beberapa Gurkha suku rifle, yang ya. mereka pakai gitu. Ini Gurkha ini ada dua kalau nggak salah Kang Irman. Ada Gurkha dari negara Hindia dan Gurkha dari Tibet kalau nggak salah. Ya, itu yang datang ke Indonesia ini dari India kalau nggak salah ya. Iya, dan mereka kan ada beberapa juga Muslim. Betul. Jadi saya pernah mewawancarai satu orang namanya Pak Jajang, tapi bukan Pajang ini ya. Jadi ternyata sempat ada satu truk katanya yang datang dari Bandung, itu bantuan dari Bandung waktu tanggal 11-nya, artinya sehari sesudah dibom ya Cibadak. Setelah pengumuman Cibadak. Ya, ternyata ada satu truk yang isinya Muslim dan berteriak Allahu Akbar, dan mereka ternyata menyerah. Itu menurut kesaksian Pak Jajang ya. Walaupun itu memang belum dikonfrontir, tapi memang sebelum perang Bojong Kokosan memang sempat ada surat-surat yang dikirim oleh pasukan kita kepada mereka yang mengajak untuk tidak membantu Inggris gitu. Jadi mungkin secara waktu itu ada juga secara strateginya juga dilakukan semacam pengaruh-pengaruh gitu. Jadi pada akhirnya kan perang Bojong Kokosan itu kemenangan yang paling utama itu diplomasi dibanding dari kemenangan secara militer ya. Iya, betul. Sisi lain korban itu sekitar 50 orang dari pihak musuh, ada satu orang perwira juga namanya Juk. Jadi dulu perwira dari Inggris. Dia perwira penerbang. Perwira menengah ya kalau nggak salah. Ya, jadi itu dikuburkannya di Bandung dekat Taman Maluku, kemudian dipindahkan ke Inggris pada saat itu. Nah, itu salah satu momen juga yang memang istilahnya luar biasa. Karena selepas itu kan akhirnya Inggris ibarat kata langsung melibatkan TKR untuk melakukan pengiriman perbekalan seperti itu kira-kira. Nah, peristiwa ini tadi sangat begitu penting Kang Irman. Dari cerita Kang Irman tadi ini melibatkan berbagai banyak pihak. Ini melibatkan berbagai organisasi yang terlibat pada perang Bojong Kokosan. Yeah. Nah, seberapa pengaruh besar peristiwa ini untuk dijadikan sebuah peringatan hari besar ini, jadi kalau kita lihat misalkan kita bandingkan dengan peristiwa 10 November, itu suatu peristiwa besar, sebuah perang besar dengan korban yang besar. Banyak sekali. Betul, tapi secara strategi diplomatis memang sebetulnya lebih cenderung perang Bojong Kokosan ini yang lebih terlihat karena lebih diplomatis. Betul, ya. Karena ada beberapa dukungan dari negara lain yang akhirnya mendukung kita, artinya mereka mencela Inggris dan juga Inggris melakukan reses parlemen seperti itu. Iya. Nah, yang kedua memang ada sedikit pembeda ya. Jadi kalau sekarang digembar-gemborkan ada jenderal Inggris yang tewas di Surabaya. Jenderal Malabi itu. Brigjen Malabi. Betul. Sebetulnya di Inggris tidak ada istilah brigadir jenderal, tapi brigadir. Brigadir. Jadi bukan seorang jenderal sebetulnya. Dengan terbunuhnya Jenderal Malabi maka terjadilah peristiwa 10 November itu. Betul. Nah, sementara kalau perang Bojong Kokosan dari latar belakangnya adalah pertama memang satu ibarat kata agak sedikit bahasa kita menyintrek ya. Jadi memberi pelajaran sekutu. Ya, memberi pelajaran kepada sekutu yang memang akan masuk mengambil tawanan dari Ubruk. Ya, kemudian yang kedua masalahnya adalah karena waktu itu kan Belanda ingin memindahkan militernya ke Bandung, sehingga memang karena dikhawatirkan akan menjadi basis Belanda dan basis Inggris juga untuk menyerang pejuang, maka diseranglah di wilayah Sukabumi dan sekitarnya seperti itu. Menarik sekali. Saya bergeser ke Kang Gepul.
Kang Saiful nih. Dulu kita pernah bikin kegiatan peringatan Hari Juang Kang tahun berapa yang paling besar itu 2013. 2013 yang tadinya kita ngundang Kumis Baplang tapi ternyata nggak bisa datang karena Ada kegiatan lain. ya ada kegiatan lain, tapi sebenarnya Kumis Baplang ini adalah istilahnya penggerak pada saat itu ya, yang menggerakkan kita bolak-balik ke Kodam Siliwangi pada saat itu. Nah, Kang Gepul juga terlibat ketika itu. Nah, bagaimana tanggapan Akang tentang Hari Juang Siliwangi yang kaitan dengan peristiwa yang begitu besar, begitu penting dalam sejarah perjalanan kita. Jadi apakah Hari Juang Siliwangi ini penting untuk kita telusuri nantinya atau kita kaji apakah benar sudah ditetapkan apa gimana? Ya, terima kasih Kang Wewen. Jadi saya mewakili dari komunitas kaki daun yang memang dari awal kita dibentuk dan besar di Palagan Bojong Kokosan. Tentunya melihat Palagan Bojong Kokosan adalah sesuatu yang bukan hanya fenomenal, tetapi ini harus dijadikan rujukan dalam kaitan membangkitkan sifat nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, untuk para generasi hari ini tidak lupa akan jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan harta nyawa sehingga Indonesia merdeka. Nah, kaitan dengan perjuangan atau momen Hari Juang Siliwangi, tentunya kita mengharapkan bahwa ini menjadi agenda dari pemerintah daerah dari awal. Walaupun waktu itu memang ini informasinya sudah ditetapkan melalui keputusan gubernur pada atau saat itu. Ya, Ketika itu zamannya Pak Dani Setiawan Dani ya. Setiawan memang. Jadi di 2004. 2004 itu sudah ditetapkan, tetapi kan leading sektornya yang nggak jelas. Ya, itu leading sektornya yang nggak jelas, turunannya kemana gitu. Ya, yang kedua harusnya Pemda Kabupaten dan Kota Sukabumi ini harusnya menjadi bangga gitu. Karena monumen yang ada di Indonesia ini kan cuma ada dua. Kalau ngomong Palagan ya, tempat pertempuran. Jadi ada Ambarawa sama Bojong Kokosan. Walaupun ketika ngomong Hari Juang Siliwangi ini, ketika ngomong di TNI, Siliwangi daerah rakyat Jawa Barat ada rakyat Siliwangi, ini kan se-Jawa Barat gitu. Betul. Tapi mestinya di momen ini yang lebih utama itu adalah keberpihakan pemerintah daerah gitu. Nah, tetapi hari ini kan terbukti bahwa pemerintah daerah sudah mulai melihat bahwa Palagan Bojong Kokosan ini sesuatu yang memang harus dipertahankan dan harus lebih maju. Betul. Ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi untuk kepentingan generasi selanjutnya. Jangan sampai lupa di sini ada peristiwa yang begitu heroik gitu. Malah dan harus kita peringati. Ya. Malah ingatnya ada pabrik 2 garmen gitu kan, ini yang kadang-kadang ya itulah gitu. Betul. Ya, saya ke Pak Jajang dulu. Pak. Siap. Kang Irma sudah mengatakan begitu pentingnya peristiwa ini, Pak. Kang Gepul sudah menguraikan juga bahwa Hari Juang ini harus kita pertahankan atau mungkin kita harus berjuang lagi untuk menjadi Hari Perlawanan Nasional, apa gimana, Pak? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat host Pak Wawan Suwandi, Pak Saiful dari Komunitas Kaki Daun, dan Pak Irman dari Penggiat Sejarah Kipahare. Tentunya kita berpikiran sama untuk momentum perjuangan rakyat Sukabumi untuk sebuah perjuangan yang sangat begitu besar. Dan kebetulan di sini saya sebagai pengelola yang ditugaskan di sini, pada prinsipnya tentunya kita akan mendukung hal-hal yang sifatnya yang lebih mendidik kepada apakah itu seperti dikatakan tadi nilai-nilai kejuangan dan lain sebagainya, dengan memakai cara-cara atau langkah-langkah yang memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan memakai konsep-konsep yang mungkin sedikit berbeda
Yang inovatif ya Pak. Yang inovatif tentunya seperti itu. Kita selalu mengedepankan Dan dipadukan dengan berbagai kreativitas tentunya, seperti tadi kita mendengarkan musik keroncong Pak dari Disesuaikan dengan anak zaman. betul. Nah itu Dengan zaman. mungkin kita nanti bisa dikolaborasikan dengan debus Pak. Gitu. apapun ceritanya. Yang penting di sini mereka ini mau bergabung dengan kami, Ya. mau bergabung dengan kami dengan mempunyai niat ataupun misi yang sama, yaitu untuk memperkuat peristiwa sejarah Palagan Bojong Kokosan yang seharusnya memang sejarah yang sangat patut untuk dibanggakan. Nah, adapun dengan konsep-konsep yang tadi diceritakan yang sudah banyak dilakukan di sini, ya kami mengapresiasi semua yang hadir di sini. Betul. Dengan inovasi-inovasinya. Bisa dikatakan Pak Wawen sekarang anak-anak untuk belajar sejarah itu memang benar-benar drop. Ya betul Pak. Ya Ya. kan? Ya. Benar-benar drop. Kita jarang sekali melihat anak-anak itu membuka YouTube ke apa Ya. yang sifatnya kesejarahan Ya. gitu. Nah, untuk itulah. Jadi kesejarahan itu sekarang jadi tontonan Pak ya. Jadi lebih digitalisasi lah. Nah, seperti itu. Untuk itulah kami selalu mencoba untuk supaya sejarah ini menjadi lebih menarik. Betul. Dengan inovasi-inovasi seperti ini, diharapkan anak-anak itu bisa bergabung dengan kami di Palagan Bojong Kokosan. Siap. Begitu mungkin Ya. Pak Wawen. Ya, Terima sebelum kasih. ke Kang Irfan lagi, kita dengerin dulu lagu lagi ya, tentang lagu apa sekarang? Selendang. Ini dari mana ini? Boleh tanya ini bandnya dari mana ini? Ini kalau boleh sedikit bercerita nih tentang band. Nah, ini termasuk daripada bagian dari Palagan Bojong Kokosan yang mudah-mudahan ada komunitas musik. Kebetulan mereka di musik keroncong. Ya. Itu akan lebih baik lagi kan? Ya. Mangga sekarang apa? Selendang. Selendang. Dramati karya Ismail Marzuki ya. Mohon Ya. izin ya. Mangga, Pak. Saya juga merangkap. Cek. Selendang sutra tanda mata darimu telah ku terima sebulan yang lalu. Selendang sutra mulai di saat itu
tercapai tujuannya. Selendang sutra mulai di saat itu turut serta di dalam batin. Selendang sutra kini pembalut luka, cabik semata tercapai tujuannya. Selendang Sutra. Pak, diciptakan tahun berapa tuh Pak Selendang Sutra? Masa perjuangan ya, lagu perjuangan. Keroncong ini menjadi musik apa ya? Menjadi musik tren pada saat itu, pada masa-masa perjuangan. Kembali kita membahas tentang Hari Juang Siliwangi. Kang Irman, saya ke Kang Irman nih. Tadi kita sedang membahas begitu heroiknya peristiwa Bojongkosan, Kang Irman. Sekarang kita kaitkan, apakah seperti pertanyaan tadi pendapat Kang Gepul sudah tentang Hari Juang Siliwangi nih. Sekarang apa sih yang menjadi bobot ini begitu sangat penting untuk ditetapkan sebagai hari besar gitu, untuk peringati atau dalam skala kecil ataupun besar gitu, Kang Irman? Tentu ini salah satu simbol ya, simbol betapa perjuangan masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa. Dan kalau kita kaitkan misalkan dengan pada saat pengajuan awal sebagai Hari Perlawanan Nasional, karena memang ada efeknya secara internasional juga sebetulnya. Jadi ada internasional, nasional, dan juga skup wilayah, terutama Jawa Barat ya, karena terkait dengan beberapa pasukan yang ada di beberapa wilayah utama yang saat itu menjadi jalur untuk pengiriman atau jalur untuk pasukan Inggris pada masa itu. Nah, kemudian di sisi lain yang harus kita ketahui bahwa ini juga cerminan dari perjuangan masyarakat di daerah Jawa Barat terutama ya, yang memang dari zaman dulu sudah ada sebetulnya Pak Wawan. Jadi, darah pejuang ini. Betul, karena kan kita bisa lihatlah berapa perjuangan ada di Pati Ukur atau misalkan di Sukabumi, misalkan ada Parawatasari dan sebagainya, itu simbol-simbol perjuangan yang masa lalu yang memang pada saat itu mencuat karena ada satu musuh bersama ya, ada satu musuh bersama. Di sisi lain ternyata masyarakat kita tidak pernah tertipu oleh sebuah
gerakan pasukan yang memang ditengarai akan membahayakan. Yang Jadi, datang dari luar betul. yang akan membahayakan kita. Ya, dan ini di satu sisi kan semacam rasa kesetiakawanan di mana ketika Bandung akan dikuasai maka terjadi penyergapan di wilayah Sukabumi dan sekitarnya seperti itu. Nah, Hari Juang ini memang karena bobotnya besar, meskipun di skala lokal kan menjadi Siliwangi ya, Hari Juang Siliwangi, tapi di sisi lain memang tidak mengurangi momen tersebut sebetulnya. Jadi ini termasuk satu momen besar ya, terutama untuk pasukan yang kemudian hari sekitar Mei 1946 menjadi nama Siliwangi. Siliwangi. Ya. Dan di sisi lain boleh dilihat divisi Siliwangi itu sangat terbuka, kan banyak orang-orang dari luar ya, Kawilarang, Nasution, siapa yang memang menjadi pimpinannya gitu. Jadi ini satu bukan skala lokal lagi sebetulnya ya, tapi di sisi lain Pak Edi Sukardi waktu itu bisa menerima kondisi tersebut. Dan memang yang jadi persoalan sekarang adalah ketika Hari Juang ini hanya diperingati oleh wilayah Sukabumi saja, ya, tidak di kabupaten-kabupaten betul, lain, atau kabupaten lain ikut serta, misalkan terfokus di satu tempat Museum Palagan Bojongkosan gitu. Karena setahu saya ketika pertama kali dibuat SK-nya itu memang disebar ke semua wali kota dan bupati se-Jawa Barat dan Banten. Betul, dan Banten saat itu kan masih sama Banten. Jadi di sisi lain sebetulnya ini satu peristiwa yang selayaknya diperingati bersama se-Jawa Barat, Pak Wewen. Semestinya. Ya. Nah, ini yang harus kita coba angkat kembali, bagaimana supaya ini bisa menjadi perhatian semua. Karena menurut saya ini mewakili perjuangan wilayah-wilayah lain, termasuk mungkin daerah Bekasi juga kan, latar belakang sebelum masuk ke wilayah Sukabumi, pasukan Suku itu dihadang dulu di Bekasi sebetulnya. Jadi ini adalah satu rentetan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa sejarah lainnya yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi, begitu Pak Wewen kira-kira. Menarik sekali. Sekarang ke Kang Gepul nih. Tadi Kang Irman bobot peristiwa Bojongkosan ini kembali bicara penting gitu untuk diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi. Kang Gepul dulu ketika memperingati Hari Juang Siliwangi itu bagaimana sih respon misalkan Kodam Siliwangi ketika kita datangi ke sana, ataupun pemerintah daerah ataupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Hari Juang Siliwangi? Sebenarnya suka merinding ya lamun ngomongin Hari Juang Siliwangi itu kan. Jadi kita memang dulu tertatih-tatih itu dari 2011 itu kan orang nggak tahu Hari Juang Siliwangi itu naon. Tanpa modal ya. Tanpa modal. Jadi memang 2004 pernah diperingati waktu itu ketika Gubernur Pak Yogi Esmemet. Dan sebelumnya pernah diperingati kan ketika zamannya Jenderal Herman Saren itu. Iya. Tapi kan setelah itu vakum tuh. Herman Saren meninggal. Komunitas yang lebih berperan gitu. Nah sebenarnya kalau dari pihak instansi, terutama dari militer, itu mereka mendukung penuh, karena kan upaya ini bukan upaya apa-apa, tapi upaya membangkitkan nasionalisme. Jadi upaya kebangsaan sebenarnya. Walaupun dalam skup misalkan Jawa Barat, tapi dalam bingkainya itu tetap NKRI kita. Jadi kita tidak ngomong masalah ini hari kewilayahan gitu. Memang Siliwangi itu identik dengan Jawa Barat dan Banten. Tapi ketika ngomong misalkan Hari Juang ini diperingati, sebenarnya itu momentum untuk terutama generasi muda itu untuk mengenal lebih jauh apa itu Hari Juang Siliwangi dan bagaimana dan apa dibalik Hari Juang Siliwangi itu. Terutama tadi kita menghargai peran para syuhada, peran para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika Pak Kodam Jaya hadir waktu itu sebenarnya antusias gitu. Tapi kalau ngomong dulu kan pemerintah daerah sampai hari inilah ketika ngomong misalkan tadi TNI hari ini pun mereka merasa bukan tanda kutip mereka agak kurang respon ya, karena di TNI itu kan ternyata sudah ada Hari Kartika ya, jadi sama Hari Juang Nasional ya. Jadi mereka sebenarnya karena ini sudahnya
cakupannya pemerintah waktu itu pemerintah daerah, harusnya pemerintah daerah yang lebih dominan gitu. Ini dijadikan, kalau mau dijadikan konten lah gitu. Maksudnya Ini, pemerintah daerah Sukabumi, ya artinya Jawa Barat. Jawa Barat. pemerintah daerah provinsi. Iya, provinsi, karena kan waktu itu yang keputusan gubernurnya sudah ada. Tapi kalau ngomong kabupaten kota Sukabumi, karena momentum itu lokasinya atau tempatnya ada di Kabupaten Sukabumi, harusnya yang lebih berperan itu sarannya itu waktu itu adalah bagaimana Pemda lebih Yang menjadi leading sektornya. ya, yang menjadi leading sektor. Kalau enggak bikin perda deh gitu tentang hari juang khusus untuk yang tadi misalkan. Apakah nanti bahasanya dengan perang panjang atau dengan tetap hari juang Siliwangi, tapi ada momen-momen khusus yang diperingati di Kabupaten Sukabumi atau gabung sama Kota Sukabumi, ini menjadi momen yang spesial untuk misalkan tadi untuk Seperti membangkitkan levelnya peringatan ya, ulang tahun kabupaten. Ulang tahun kabupaten, Nah, itulah. seperti Jadi itu mungkin. karena menurut kita kalau misalkan hari ini di Palagan Bojong Kokosan ditetapkan sebagai landmark saja, sebagai pusat gitu, artinya landmark itu kan sesuatu yang wah gitu. Nah, ini ke kota-kota lain kemungkinan kan mereka juga punya sejarah nih. Kalau Kang Irman ngomong tadi perang panjang ini memang bukan hanya di kita di Sukabumi tadi, Ya. di Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah, Cianjur juga kan bisa gitu. Ya. Tapi kalau mau belajar ya belajar dulu ke Sukabumi gitulah. Tapi di Sukabuminya dulu yang memang harusnya diperkuat gitu. Jadi ada keberpihakan lebih lah. Ya. Jadi mau pakai jengkol, namun misalkan tadi sejarah Palagan Ya. gitulah. Bahasa ini ya bakal kalau bahasa kita mah kan gitu. Kembali ke Kang Irman tadi, Kang Irman nyinggung soal penetapan. Nah, Kang Irman pertanyaannya, apakah ini surat penetapan itu ada? Dan karena sampai hari ini bukti-bukti tentang penetapan hari juang ini masih dalam kutip abu-abu gitu, Kang Irman. Gimana tuh? Ada semua Pak Wen. Jadi itu kan prosesnya sekitar 2 tahun 6 bulan. Jadi dari Februari 2022 hingga kalau nggak salah September atau bulan apa ya? Di 2004 itu. Ya. Jadi dari awal kan KPPS atau namanya apa ya, komite yang dibawahi oleh Pak Edi, kemudian ada LVRI, ada Paguyuban Pasundan, itu yang mendukung penuh Pak Wen. Jadi mereka yang terus berargumentasi dengan pihak Presiden, Sekretariat Negara, kemudian juga mengajukan ke Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dialihkan ke Budaya dan Pariwisata Kementerian itu, sehingga akhirnya muncullah rekomendasi dari Kementerian Budaya dan Pariwisata itu ke pemerintah provinsi, yang waktu itu ternyata masih belum diproses juga hingga 6 bulan lamanya, dan ketika dikirimkan kembali surat mengingatkan, barulah Pak Dani Setiawan mengeluarkan SK-nya. Ya. Jadi memang ini proses yang cukup panjang, tapi semua dokumennya saya yakin ada. Jadi kalau kita mau menelusuri misalkan ke LVRI di markas daerah di Bandung, kemudian ada di Paguyuban Pasundan, atau kita juga ke Kodam ya. Pasti tentunya ada, termasuk di pihak provinsi. Nah, bahkan kalau Pak Wen coba tanya deh ke bagian hukum atau apa yang menyimpan surat-surat di kabupaten atau kota, mungkin ada Pak Wen. Sudah kita ternyata hasilnya ternyata hasilnya nih ya. Oh, ternyata gitu. hasilnya. Okay. Makanya berarti harusnya itu di kota. Kalau menurut saya kota itu kan lebih kemungkinan lebih lengkap ya. Kalau kabupaten agak terbatas, kemudian udah pindah ke Palabuhan aja. Artinya ini harus ada proses penelusuran lagi Pak Wawen. Jadi memang perlu ditelusuri kembali dan dikumpulkan bukti-bukti, apakah kopinya atau apa. Karena minimal kita harus ada surat. Saya pernah melihat surat-surat tersebut tapi tanpa tanda tangan, karena itu semacam catatan Pak Edi Sukardi. Surat mengenai penetapan dari mulai awal sampai akhir, dokumen-dokumen dari awal pengajuan sampai ditetapkan. Ya, tapi kemungkinan itu ketik ulang karena tanpa tanda tangan dan cap. Sehingga yang kita perlukan adalah mungkin scanan atau kopi yang bertanda tangan dan cap, sehingga itu menjadi arsip yang memang ada runutannya. Nah, dari sinilah modal kita, seperti kata Kang Gepul, mungkin diperlukan perda atau perbuk atau apapun untuk mengangkat kembali masalah ini gitu.
Jadi sebetulnya idealnya tidak hanya Perbu Kang Gepul, mungkin bisa ke provinsi juga, ke gubernur minta untuk diangkat ulang. Misalkan ada semacam instruksi untuk melakukan peringatan di semua kabupaten dan kota seperti itu, mungkin ini sangat ideal gitu. Nah, saya kira itu harus dilakukan penggalian kembali ya. Penggalian kembali bagaimana arsip-arsip itu, kemudian alasan, makna, historis, kemudian filosofi dan sebagainya, sehingga dalam prosesnya kita bisa mendorong kembali pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota mungkin Ya, teknis. Nah itu kalau kita dokumen-dokumen itu nanti kita akan temukan mungkin Kang Betul. Irman, dan itu menjadi dasar acuan bagaimana nanti misalkan kata Kang Gepul tadi bisa jadi bikin perda supaya kabupaten kota bisa memperingati Iya. atau sekupnya kita peringati lagi seperti dulu lagi Iya. seperti 2013 2014 Jawa Barat, Banten lah. Jabar Banten sebenarnya kewenangan peringatan Hari Juang ini dipimpinnya ketika upacara itu kan Pangdam Siliwangi mungkin ya. Nah sekarang ketika Kang Gepul memperingati itu berkonsolidasi lah untuk memperingati Hari Juang Siliwangi, kendala-kendala apa yang ditemukan dari misalkan ketika datang ke Kodam Siliwangi, apa sih kendalanya, apa kaitannya dengan tadi yang selalu dibicarakan Hari Juang Kartika ini permasalahannya seperti apa tuh? Ya, dalam setiap momen Hari Juang Siliwangi tentunya kita pasti berkoordinasi, baik itu sama Koramil maupun Kodim. Kalau yang lebih tinggi memang sama Kodam ya, Kodam Siliwangi. Tapi setelah 2013 sampai 2014 momen itu ke provinsi itu agak terhambat ya. Jadi kita cukup sampai dengan tingkat Kodim. Sebenarnya tidak ada halangan apapun ya, karena sekali lagi peringatan ini kerangka besarnya itu dalam rangka tadi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Kaitan dengan teknis sebenarnya justru di teknis nih. Kalau kita Teknis kan Hari pelaksanaan. Juangnya. Kalau kita di komunitas itu kan keterbatasan nih. Karena apapun ceritanya biasanya Keterbatasan anggaran. Nah, kalau misalkan tadi kalau hanya izin koordinasi sama misalkan pihak TNI, mereka menyambut baik. Tapi kalau sudah ngomong misalkan hitung-hitungan ada angkanya, ya mereka tadi gitu. Betul. Jadi Angkat tangan gitu. Angkat tangan karena tadi Dan menyerah begitu saja. ya artinya mereka sudah punya momen-momen khusus gitu. Tapi kalau untuk koordinasi dan mereka mendukung misalkan tadi sebagai inspektur atau sebagai kelengkapan dalam upacara, mereka selalu pasti mengirimkan itu. Nah, padahal pengen kita waktu itu Hari Juang ini ada semacam hari kan gini, kayak hari kalau seren tahun lah kayak misalkan gitu. Ada seremonial tertentu gitu. Iya, atau hari bahagianya orang Sukabumi gitu. Jadi ada parade rakyat gitulah gitu. Jadi rakyat emang yang memperingati gitu. betul. Jadi bukan hanya sebatas tadi seremonial pada tanggal 9 Desember itu diperingati, tapi mestinya ada parade. Jadi setiap desa atau setiap di kampung itu ikut memperingati. Kalau seremonial upacaranya memang di Palagan. Jadi kayak Agustusan. Iya, kan lebih sebenarnya kalau Agustus itu kalau ngomong bagi Palagan, nah kita ya tadilah justru yang penting bagi Sukabumi itu Agustusannya tanggal 9. Tanggal 9. Kalau ngomong perjuangan rakyat Sukabumi gitu. Kalau 17 mah hanya membacakan teks kemerdekaan gitu. Tapi kalau ngomong perjuangan itu kita 9 Desember gitu. Betul sekali. Luar biasa ini Kak. Nah, Kak Jadi Irman, penggebu-gebu. selalu yang menjadi kendala itu ketika kita membuat satu acara itu pembiayaan Kang Irman ya. Betul. Pembiayaan karena apalagi kaitannya dengan peringatan hari besar seperti Hari Juang Siliwangi Iya. itu pasti yang dan
Kang Epul tadi bercerita saling salahkan gitu ya. Iya. Saling salahkan. Siapa sih sebenarnya yang Pemda itu dulu itu tidak bisa mengeluarkan anggaran karena bahasanya tadi kita tidak ada nomenklatur. Ya. Artinya memang untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan itu kan harus ada tadi nomenklatur. Artinya untuk pemerintah itu harus ketika mengeluarkan anggaran harus ada pertanggungjawaban. Nah, ketika 9 Desember belum ditetapkan sebagai misalkan apakah hari tadi hari kemenangan rakyat Sukabumi atau apapun nanti bahasanya, ketika belum ada penetapan dari pemerintah daerah susah ngeluarkan hibah nage gitu. Paling rekomendasi gitu geus lah kumaha carana gitu, paling gitu doang. Berarti salah satu rekomendasi Ya. dari penggalian itu adalah untuk keluarnya perda khusus. Ya. Pak Wawan. penggalian tentang ya penggalian tentang Hari Juang Tentang ini, Hari Juang ya, Siliwangi. ada rekomendasi untuk nantinya menjadi perda ataupun perbub lah. sebagai rekomendasi untuk Minimal dibuatnya Perbub. perda atau perbub. Minimal perbum lah. Minimal perbub. Supaya kita ada patokan nih untuk Iya. memperingati Hari Juang Siliwangi, ada leading sektornya berarti kan seperti Iya. itu. Sebelum kita lanjutkan kita ke Rehat dulu. kita rehat kembali dulu Karena maghrib ya. karena maghrib. Mungkin kita akan teruskan nanti ngobrolnya Kang Irman. Siap, Kang Bapak Epul, Wewe. hatur Siap, nuhun. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.